Nah, buat Anda yang sudah mendapatkan informasi, baik itu melalui channel YouTube saya, juga mungkin ada mempromosikan melalui video yang sudah saya bagikan ke teman-teman, ya. Jadi kita di sini menyebutkan bisnis ini kita menabung, ya, ataupun menyimpan uang sementara di rekening lain atas nama kita sendiri, ya. Biasanya seperti itu kita mempromosikannya, ya. Nah, namun harus ada tindak lanjut, ya. Nabungnya seperti apa? Jadi di dalam bisnis 3i Network ini kita mengalihkan uang yang kita gunakan, uang yang memang idle money, istilahnya uang nganggur, uang dingin, ya, kita masukkan ke salah satu produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, ya. Namanya asuransi Istiqmal, asuransi syariah, ya. Inilah logo daripada asuransi Istiqmal, ya. Sempurnakan masa depan menuju hidup penuh berkah. Ini salah satu produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah, ketika kita mau, ya, di sini, ya, ketika Anda sudah banyak menonton videonya, ya, mereka sudah menjalankan bisnisnya, Anda berminat, maka ini yang harus Anda ketahui dulu supaya jangan terjadi misleading ke depannya, ya, penyesatan, karena mungkin ada cara mitra yang menjelaskannya asal mengajak aja ini menabung, ya, tapi Anda nggak tahu nabungnya bagaimana, ya. Jadi di sini makanya saya buatkan videonya, ya. Jadi ini namanya asuransi Istiqmal, asuransi syariah persembahan dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, ya. Ketika kita ingin bergabung, juga mungkin nanti kedepannya Anda ingin mengajak juga keluarga terdekat ataupun teman, ya. Ini yang harus Anda pahami dulu, ya. Di sini ada usia masuk peserta, ya, 1 sampai dengan 59 tahun. Nah, ini peserta ini adalah kalau kita di asuransi konvensional ini sebagai tertanggung, ya, peserta itu. Jadi usianya mulai dari 1 tahun sampai 59 tahun. Kemudian usia masuk pemegang polis itu harus berusia 18 sampai 75 tahun. Nah, inilah disebut pemegang polis ini mereka-mereka yang sudah jadi mitra 3i Network atau pebisnisnya lah yang menjalankan bisnisnya. Kalau kita menjalankan bisnis di sini kita harus taat hukum, minimal tadi 18 tahun sampai 75 tahun, ya. Semoga paham di sini, ya. Jadi untuk peserta ataupun tertanggung usianya 1 sampai 59 tahun, pemegang polisnya boleh dari 18 tahun sampai 75 tahun. Tidak boleh di bawah 18, tidak boleh melebihi usia 75 tahun. Oke. Nah, metode pembayarannya bisa dilakukan, mungkin Anda ingin menabung setiap bulan boleh, ya, atau membayar kontribusinya setiap bulan tuh boleh, mau tahunan juga langsung boleh, ya. Jadi kalau Anda ikut yang 500 mau bayar langsung tahunan, berarti tinggal dikalikan aja 5 kali 12 berarti 6 juta setiap tahun Anda bayar kontribusinya. Nah, masa pembayaran kontribusi adalah 60 bulan atau 5 tahun. Nah, masa kepesertaannya ini 7 tahun. Maksudnya apa? Jadi ketika kita sudah membayar kontribusi selama 60 bulan, di tahun ke-6 dan tahun ke-7 tidak perlu lagi membayar kontribusi. Kenapa 7 tahun kepesertaannya? Karena pertimbangan untuk memaksimalkan nanti nilai investasi uang Anda, tabungan Anda di asuransi Istiqmal ini. Nah, di sini juga ada nisbah hasil investasi, ya. Hasil investasinya nisbah ini bagi hasil, ya. Jadi 95% untuk peserta, ya, 5% untuk perusahaan. Ini pembagian sesuai dengan akad, ya. Nah, ini yang harus diketahui dulu. Nah, kenapa saya membuat video seperti ini? Karena ketika Anda ikut di program 3i Network ini, Anda akan disodorkan ataupun harus mengisi surat pernyataan calon pemegang polis asuransi syariah, ya. Jadi ada 4 poin di sini yang harus Anda baca di sini. Ini yang berfungsi video di sini, ya. Penjelasan saya ini berfungsinya di sini. Baca di poin 1, ya, saya calon pemegang polis dan atau calon peserta telah mendapatkan informasi yang benar, tidak palsu dan atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban Anda, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi, ya. Ini sambil saya bacakan.
atau produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, jadi nggak abal-abal di sini kita nih produknya. Nah, kedua, saya menyatakan dan menyetujui bahwa keterangan beserta dokumen yang saya sampaikan dalam pengisian SPAJ, surat permohonan asuransi jiwa syariah, ya, secara digital, karena kita nanti menggunakan aplikasi namanya 3i-Mobis, ya, di smartphone. Itu diinput lewat situ. Nah, jadi data yang diberikan adalah benar, ya, nggak palsu. Kemudian saya setuju polis dikirim dalam bentuk digital pada alamat email. Jadi perusahaan boleh mengirimkan persetujuan polis ini, ya, ke dalam email kita, seperti apa yang saya alami, ya, ada pemberitahuan melalui email. Kemudian saya telah membaca dan setuju melakukan pembayaran kontribusi sesuai dengan petunjuk pembayaran kontribusi yang telah ditetapkan. Jadi ini ketika Anda bergabung ikuti program 3i Network. Nah, kita lihat produk asuransi Istiqmal ini, ya. Di sini kita diberikan keharusan membayar kontribusi, ya, dalam tanda kutip menabung. Karena di sini saya memberikan rekomendasi 500.000, saya membuat video yang dengan kontribusinya 500.000 per bulan, ya, yang harus Anda penuhi selama 5 tahun ataupun 60 bulan. Dibayarkan selama 5 tahun, ya. Nah, kepesertaan polis ini ataupun asuransi Istiqmal ini selama 7 tahun, ya, seperti di awal tadi saya jelaskan. Nah, di dalam asuransi Istiqmal ini ada yang namanya ujrah atau imbalan, ya. Kalau di asuransi konvensional mungkin ini disebut akuisisi, ya. Jadi ujrah ini dikenakan oleh kita potongan, ya, imbalan untuk perusahaan di tahun pertama itu 60% dipotong. Jadi kalau 500 itu Anda dipotong 60%, tinggal 200.000, ya. Oke, nanti saya akan jelaskan detailnya, ya. Kemudian tahun kedua 22,5%, tahun ketiga 9% kena potongan imbalan untuk perusahaan. Jadi setelah tahun keempat, tahun kelima tidak lagi ada ujrah. Nah, selain itu juga ada potongan yang namanya tabaru ataupun sumbangan. Fungsi daripada tabaru ini adalah kita mendonasikan jika terjadi musibah, ya, mungkin mitra yang lain terjadi musibah, kita turut mendonasi di sini. Artinya kita sudah bersedekah, ya. Tabaru ini dipotong setiap tahunnya, ya, itu sebesar 100.200 rupiah. Nah, kalau 1 tahun berarti bagi 12, ketemulah setiap bulan kita dipotong 8.350 rupiah per bulan. Tapi di dalam potongan 8.350 rupiah ini masih ada pengelolaan ujrah. Ada biaya ujrah juga, ya, imbalan pengelolaan risiko, ya, sebesar 10%, artinya cuma 835 rupiah yang dibebankan kepada mitra atau nasabah, ya. Tapi ini masuk di dalam 8.350 rupiah. Oke, sini paham, ya. Nah, ini rinciannya seperti apa, istilahnya implementasi atau penggunaannya seperti apa di investasi kita. Di dalam hal ini ketika kita membayar kontribusi bulanan 500.000 itu bagaimana sih sistemnya dipotongnya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini saya buka 3i-Mobis saya, ya. 3i-Mobis saya ingin lihat portofolionya bagaimana nih, pemotongannya, mekanismenya. Kemudian saya buka di sini. Nah, ini mungkin terlalu kecil, saya perlebar dulu, ya, perbesar dulu. Oke, nah ini, ya. Ketika sudah terbuka saldo investasinya di menu portofolio, kita dilihat di sini saldo investasi dan NAB, nilai aktiva bersih, NAB itu, ya. Di sini terlihat dana investasi peserta sebesar 191.650 rupiah 10 sen, ya. Artinya dari 500.000 yang kita bayarkan, ya, di tahun pertama ini, uang yang diinvestasikan sebesar 191.650 10 sen, ya. Jadi kemana sisanya?
Nah, itu dia, seperti yang saya jelaskan di awal, ada namanya ujrah dan tabaru. Kemudian di sini juga disebutkan ada santunan asuransi bukan karena kecelakaan sebesar Rp691.650 10 sen. Kemudian di bawahnya lagi ada santunan asuransi karena kecelakaan Rp30.191.650 10 sen. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sebenarnya nanti akan saya jelaskan, tapi di sini saya akan berikan gambarannya dulu ya biar Anda paham. Jadi kalau kita di asuransi Istiqmal ini, kita terjadi risiko meninggal dunia, nasabah meninggal dunia karena sakit, ya, artinya polis belum berjalan 2 tahun, ya, tapi wafat dalam kondisi sakit, maka kontribusi ataupun iuran yang Anda bayar 500 di awal itu dikembalikan berikut investasinya tadi 191 dikembalikan kepada ahli waris. Ini kalau sakit, ya, wafatnya kalau sakit sebelum melewati 2 tahun. Kalau misalnya udah 2 kali bayar, ya dikembalikan juga 2 kali berapa deh kontribusinya, 1 juta sekian, berikut nilai investasinya berapa, ya. Jelas di sini ya, ini wafat karena sakit. Kalau baru 1 bulan, tiba-tiba kita nggak tahu namanya usia umur ya, itu kan rahasia Allah. Ya. Meninggal karena kecelakaan, walaupun baru 1 bulan, maka ahli waris ini mendapatkan santunan asuransi sebesar 30 juta berikut tadi ya investasi peserta. Di sini mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan walaupun itu baru 1 bulan, nggak harus nunggu 2 tahun ya, maka pihak asuransi akan membayarkan santunan asuransi kepada ahli waris sebesar ini Rp30.191.650 10 sen. Oke, jadi paham Anda membaca di sini saldo investasi dan NAB ya. Mungkin kaget Anda, yaitu tadi seperti saya jelaskan di awal, ada potongan namanya ujrah dan tabaru. Kita lihat detailnya di sini. Nah, kita bedah. Di tahun pertama, ya, kita bayar kontribusi 500.000 atau menabung 500.000. Ujrahnya kan tadi saya sebutkan 60%. Berarti kita dipotong 300.000. Ya, sisa 200.000. Kemudian ada potongan lagi tabaru 8.350. Tersisalah tadi yang seperti tercantum di dalam saldo investasi sebesar Rp191.650. Ya, sennya tidak saya masukkan dulu di sini untuk memudahkan aja. Nah, karena di 3 network ini selain asuransi, selain investasi, kan ada yang namanya income. Saya diundang nih. Kebetulan yang undang adalah Mas Santo ya. Dia mendapatkan fee dari saya ikut di sini sebesar 14,29%. Ini adalah fee ketika orang merekrut saya. Dia mendapatkan fee sebesar 14,29% atau sebesar Rp71.450. Kemudian CAR tadi mendapat ujrahnya 60% ya, sebesar 300.000. Jadi fee mitra itu hitungan 14,29% ini hitungan pengkaliannya diambil dari angka 500.000. Tapi uangnya diambil dari hasil ujrah ini yang 60%. Makanya di sini perusahaan dalam hal ini CAR ya mendapatkan imbalan Rp228.550. Ya. Paham di sini ya, Anda lihat ya rinciannya. Wah, berarti ada potongan dulu di depan. Iya, karena perusahaan juga perlu namanya profit dan juga biaya operasional mengelola Anda gitu loh, kita sebagai nasabah. Nah, itu dia. Di tahun pertama kena potongan 60% ujrah dan tabaru sebesar Rp8.350. Di tahun kedua ya, karena ada potongan, ujrahnya masih ada potongan tapi lebih kecil 22,5%. Potongan ujrah 22,5% ini sebesar 112.500. Lihat pengurangannya ya. Tersisa 387.500.
Kita kena lagi potongan 8.350, sisanya 379.150. Ini yang dimasukkan ke investasi oleh perusahaan. Fee mitra pun turun, ya. Tadi 14,29, di sini turun jadi 7,14% di tahun kedua. Jadi tahun pertama selama 12 kali saya membayar kontribusi, maka mitra yang mengundang saya mendapatkan Rp71.450 per bulannya itu selama 1 tahun. Di tahun kedua saya masih rutin membayar, disiplin membayar, dapat lagi fee marketingnya sebesar 7,14%, Rp35.700 ya. Di sini terlihat juga ujrah untuk perusahaan sebesar Rp76.800 ya. Nah, kemudian lagi di tahun ketiga ujrah itu turun lagi. Kita kena ujrah kan 3 kali ya, 3 tahun pertama. Ujrahnya menjadi 9%. Kita lihat di sini perhitungannya 500.000 dikurang 45.000 ya, 455.000 sisanya. Kemudian potong tabaru, hasil yang diinvestasikan oleh perusahaan CHR Rp446.650. Ini yang dimasukkan ke dalam investasi kita lagi ya, dana investasi kita. Nah, di tahun keempat dan kelima ini sudah tidak ada lagi yang potongan namanya ujrah ya, tapi tetap kuota baru itu selama 5 tahun seperti tadi di awal saya jelaskan, masih ada potongan. Jadi tahun keempat dan tahun kelima diinvestasikan dana kita selama 12 bulan kita bayar itu, uang yang diinvestasikan oleh perusahaan sebesar Rp491.650. Ini detailnya. Jadi Anda jangan sampai kaget ketika Anda menerima laporan di dalam 3 Inmobis, kok cuma Rp191.650 ini. Kemana ini uang yang sisanya ini? Nah, inilah saya jelaskan di sini. Ya, Anda harus paham di sini. Nah, kita akan lihat apa sih manfaat polis daripada asuransi Istiqmal ini. Nah, ini manfaatnya. Kalau kita masih hidup, ya, maka sampai akhir masa kepesertaan, investasi kita selama kepesertaan kita 7 tahun, mau besarnya berapapun juga, di 100% akan dikembalikan. Atau artinya udah tutup polis, karena 7 tahun aja usia polisnya kan. Nah, mengenai dana investasi ini tidak dijamin oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Maksudnya tidak dijamin apa? Tidak dijamin kalau terjadi naik, tetap atau turun. Tidak memastikan mematok berapa persen ya keuntungan investasinya. Jadi perusahaan tidak menjamin itu. Nah, kalau kemarin kita dapat ilustrasinya sebesar 7% kan, itu ilustrasi saja. Nah, kenapa 7%? Mungkin lihat historical daripada produk asuransi Istiqmal ini, gitu ya. Nah, kemudian putus kontrak. Jika peserta berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir, maka 100% dana investasi itu yang dikembalikan. Dana investasinya aja ya, bukan kontribusi, hanya dana investasinya aja. Ini kalau putus kontrak. Nah, di sini juga Anda bisa melakukan partial redemption ataupun pengambilan sebagian. Mungkin Anda butuh di tahun kedua, lagi butuh uang ya. Lagi butuh uang, Anda bisa mengambil dana investasi ini minimal 500.000, juga sisakan 500.000 ya di polis ini. Jadi Anda bisa lakukan, Anda datangi kantor CHR, Anda mengisi formulir untuk partial redemption ini, artinya pengambilan uang sebagian. Anda bisa lakukan itu di kantor CHR ya, kantor terdekat. Nah, ini yang risiko kalau terjadi meninggal dunia, peserta meninggal dunia. Nah, tadi saya jelaskan di awal, jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan, ya, artinya meninggal karena sakit, ya, dalam 2 tahun, ya, dalam masa 2 tahun, dan mulai bulan pertama sampai bulan ke-24, maka dikembalikan 100% kontribusi. Misalnya baru 10 bulan, 10 bulan berarti artinya sudah dibayarkan 5 juta, ya. 10 bulan dibayarkan 5 juta, kontribusinya 100% 5 juta itu dikembalikan. Terus juga
dengan dana investasinya yang terjadi berapa di saat itu di bulan ke-10. Itu akan diberikan kepada ahli waris. Jika meninggal karena sakit yang diderita sebelumnya. Nah, kemudian jika peserta meninggal karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan, artinya baru sebulan peserta membayar kontribusi, ya, maka mitra tersebut mendapatkan santunan asuransi 100%. Berapa tadi? 500.000 kan kontribusinya, artinya santunan asuransinya 30 juta. Didapatkan ahli waris, ditambah lagi dana investasinya 100%. Berapa yang didapat investasi di bulan ke-10 tersebut? Itu akan dikembalikan atau dibayarkan kepada ahli waris. Nah, jika peserta meninggal setelah 2 tahun dalam masa kepesertaan, ya tadi ya, kalau biarpun sakit dia, biarpun karena kecelakaan, kalau sudah lewati 2 tahun, maka 100%, maka ahli waris mendapatkan santunan 100%, ya 30 juta ditambah berapa investasinya ketika terjadi risiko setelah melewati 2 tahun masa tunggu. Paham di sini ya? Ini kalau misalnya nggak paham, Anda ulang lagi ya videonya ya di bagian ini. Nah, itu ya yang harus Anda ketahui dulu tentang asuransi Istiqmal. Uang Anda ditaruh di mana nih oleh bisnis 3 network ini. Jangan sampai gagal paham, miskomunikasi, misleading, menyesatkan ya, karena mitra mungkin yang mengajak Anda nggak paham. Ya, inilah fungsi dari video saya ini. Nah, kita ibaratkan begini, kalau kita balik lagi tadi disebut menabung, ya, katakan misalnya Anda simpan di bank uang 500.000 itu. Pastinya kalau Anda BU, ya, pasti ditarik lewat ATM, nggak akan terkumpul. Ya. Terus juga kalau terjadi risiko, baru 500.000 dimasukin ke rekening, tiba-tiba terjadi risiko kita nih. Maka ahli waris cuma dapat berapa ya? 500.000 yang bisa diambil di bank. Karena tidak ada namanya insurans ataupun proteksi asuransi jiwa. Itu kalau Anda simpan di bank. Boleh nggak simpan di bank? Ya boleh saja. Itu kan uang Anda gitu loh. Tapi ini buat analogi saja. Ya. Nah, kalau di Istiqmal kan beda tadi. Walaupun kita hanya 191.000 dimasukin investasi, dipotong dengan biaya ujrah dan tabaruk. Ketika kita terjadi resiko karena sakit, bukan 500.000 dikembalikan, tapi 691.650 rupiah kepada ahli waris, kan lumayan gitu loh, ada selisih 191.000 ya. Nah, kalau terjadi kecelakaan ya, kalau tadi simpan uang di bank ya cuma dapat 500.000. Tapi kalau di Istiqmal terjadi resiko karena kecelakaan meninggal dunia, nah sebagai nasabah dia mendapatkan santunan ahli warisnya nih 30 juta sekian, 630.691.650 rupiah. Jadi ini ya, namanya insurans kan ataupun asuransi kan mengantisipasi resiko yang terjadi. Kita nggak pernah tahu namanya usia gitu loh. Kenapa saya tidak merasa antipati ya dengan asuransi? Ya kalau kita paham penjelasan daripada produknya, ketika kita oke, menurut kita logis, ya kita ikut. Kalau nggak logis, nggak ikut gitu loh. Kita lanjut lagi. Tadi kita hanya membahas 2I saja kan. Yang tadi saya jelaskan di atas itu 2I saja kan. Insurance dan investment. Nah, karena ini 3 network, ya Anda harus satu bundle, itu satu bundling gitu ya. Harus digabungkan. Yang namanya 3I itu, I-nya itu kan insurance, investment, income. Anda harus sinkronkan 3 komponen ini. Kalau enggak, ya ngapain Anda ikuti 3 network? Nah, income ini artinya jalankan bisnisnya supaya dapat penghasilan. Ketika Anda mendapatkan tadi, mitra yang mengundang saya di program 3 network, mitra tersebut mendapatkan penghasilan. Jadi untuk membayar yang sebenarnya menjadi beban pengeluaran rumah tangga, jadi ini sebuah pemasukan. Bukan lagi pengeluaran bisnis 3 network ini. Uangnya yang tadi diperoleh dari fee ataupun bonus bisa dibayarkan untuk
kontribusi bulanan berikutnya. Begitu kalau menjalankan bisnisnya. Bisnisnya apa? Harus rekrut orang. Memang. Berapa yang dilakukan untuk kita mengajak orang? 3 orang. Minimal 3 orang. Gitu. Masa nggak bisa? Ya. Seperti saya. Kalau saya repot-repot pusing ngajak orang di luar sana, ada baiknya karena saya kebetulan ada uang yang bisa saya simpan di dalam sebuah rekening, ya sudah saya ikut sertakan aja anak istri. Itu cabang, istri saya itu sebagai cabang satu saya, anak saya cabang keduanya. Kan ini kita ingin membangun bisnis. Bisnis dimanapun juga kita mencari orang, ya gitu. Nasabah, pelanggan, konsumen. Pasti kita semua bisnis begitu. Kalau enggak ya bagaimana perusahaan bisa berjalan. Wah Pak, sepertinya perusahaan ini mencari untung di bisnis ini lumayan gede ya. Ya nggak apa-apa. Kita bisnis itu dengan perusahaan yang profit, yang orientasinya profit, ya kita harus menguntungkan perusahaan. Kalau untuk perusahaan nggak untung, bagaimana kita bisa beraktivitas bisnisnya gitu. Semua juga pekerjaan ketika Anda bekerja di dalam perusahaan yang orientasi profit, ya Anda harus menguntungkan perusahaan. Kan begitu logikanya. Dengan untung perusahaan, kita juga, usaha kita, kerja kita, itu akan berdampak ke kita gitu. Kan begitu logikanya ya. Jangan kita jadi a priori terhadap wah perlu menguntungkan perusahaan, menguntungkan yang di atas, bukan. Oke, jadi di sini kita hanya membangun 3 jaringan aja atau 3 cabang. Oke, dan kita lanjut dulu deh ke programnya. Tadi sih di awal kita ikut di program ini kan ada yang namanya biaya pendaftaran 50.000 ya. 50.000 itu untuk kita memiliki ID untuk akses ke 3 Imobis. Ya, aplikasi 3 Imobis yang memang harus dipegang oleh para mitra ya, untuk memonitor semua ya polisnya, ya portofolionya berapa, investasinya ya. Juga Anda bisa melihat nanti pembinaan atau materi yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ini ketika Anda menjalankan bisnisnya. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan ada di dalam 3 Imobis ini. Ya, aplikasi 3 Imobis. Nah, ini kemudian Anda bayar 500.000 itu untuk kontribusi pertama. Kalau di konvensional disebut premi ya. Dapat di sini santunannya 30 juta. Di sini tugas Anda adalah merekrut 3 orang, mengajak nasabah 3 orang untuk dibangun sebagai 3 cabang bisnis Anda. Nah, kalau udah terjadi Anda merekrut 3 nasabah, maka Anda mendapatkan penghasilan seperti ini. Ini hitungannya kita kecilin aja lah. Dapat tadi tahun pertama 70.000, kalau dapat 3 orang kan berarti kita dapat 210.000 kan. Kemudian kita ada namanya bonus elit, karena Anda sukses mengajak 3 orang, kita mendapatkan bonus elit 1 bagian. 1 bagian di sini disebut 250.000 ya. Bukan berarti sebesar 250.000. Kita nggak tahu bonus elit yang terjadi di bulan yang ketika Anda berhasil mengajak 3 orang ya. Bisa saja di saat itu bonus elit 1 bagiannya 500. Lumayan kan? Ditambah lagi bonus level ini 50.000 kurang lebih. Jadi 500 ditambah 210 tambah 50 kan lumayan itu. 760.000. Anda bisa membayar kontribusi dengan gratis. Jadi ini kita mengajak orang di sini menabung tanda kutip, tapi ikut di dalam asuransi Istiqmal. Kita berpromosi sah-sah aja, tapi harus dijelaskan detailnya. Oke? Nah, kemudian bagaimana? Apakah kita harus rekrut tiap hari? Mengajak 3 orang lagi? Enggak juga, gitu loh. Tugas Anda di sini mengajak 3 orang dulu pertama. Selanjutnya terserah Anda. Anda tinggal membina aja 3 cabang yang sudah Anda buat untuk mengajak lagi 3 orang. Nah, ketika itu sistem sudah berjalan, walaupun tidak ideal, cabang 1, cabang 2, cabang 3-nya, ya,
Anda ingin punya potensi seperti ini penghasilannya nih. Kalau 3 cabang Anda punya dengan mereka juga menduplikasi hal yang sama kepada Anda, ya, menduplikasi dengan cara yang Anda berikan, ya, maka terjadi di sini namanya omset. Ya, Anda di sini bisa mendapatkan bonus omset. Ini kalau bisa terjadi seperti ini, 1,5 juta, 1,5 juta di 3 cabang Anda. Walaupun bisa saja itu Anda rekrut, ataupun mitra Anda yang sudah melakukan apa yang Anda instruksikan, maka Anda bisa dapatkan penghasilan ya minimal 2 juta lah. Maka untuk bayar kontribusi berikutnya Anda udah santai aja gitu, tidak lagi menggunakan uang pribadi. Nah, ketika mencapai leader agency, artinya omset yang terjadi 5 juta ini di cabang Anda, artinya 15 juta total kan. Anda bisa mendapatkan penghasilan antara 2 juta sampai 4 juta, lebih lumayan lagi nih. Mencapai posisi leader ini, ya, dengan omset 15 juta seperti ini, bisa aja 5 juta ini tidak beraturan ya. Bisa di posisi cabang A ini Anda mendapatkan 10 juta. Terus mendapatkan di cabang B 2 juta. Di cabang C 3 juta, artinya 15 juta juga. Bisa komposisi seperti itu. Jadi Anda yang mengatur omsetnya itu bagaimana. Melihat perkembangan jaringan Anda. Itu akan ada nanti di income statement Anda bisa mengaturnya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nah, dilihat di situ. Anda tinggal ngatur. Wah, berarti harus menempatkan lagi posisi satu orang di dalam mana yang lemah cabangnya. Ya. Jadi seperti itu. Terus berlanjut di sini ya mengenai bonus prestasi ini atau posisi ini, bronze, silver, gold, diamond, royal, king dan queen ya, king atau queen. Karena king itu cowok, queen itu cewek ya. Anda bisa mendapatkan penghasilan 200 juta per bulan. Sudah terbukti apakah orang mencapai ini? Sudah banyak di 3i Network. Ya. Yang penting kita menjalankan aja, memberikan informasi ini kepada orang-orang terdekat kita. Toh kita tidak merugikan, perusahaannya aman, usianya sudah hampir 50 tahun, karena perusahaan ini berdiri tahun 75, artinya 49 tahun sudah berjalan. Ya. Kemudian sistem 3i Network ini sudah juga berjalan selama 10 tahun, lahir di tahun 2014, sampai dengan sekarang kan 2024, 10 tahun hampir. Saya rasa sudah lewat dari 10 tahun, karena lahirnya 3i Network ini bulan Januari 2014. Nah, sistem 3i Network ini juga resmi digunakan oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ya, untuk digunakan sebagai sistem marketingnya, sistem pemasarannya dengan satu produk tadi. Sebenarnya ada 3 produk, tapi kita fokus di sini satu produk aja ya. Namanya produk asuransi Istiqmal Syariah ini. Jadi ini diberikan kemudahan oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi itu buat teman-teman yang udah nonton video saya, semoga apa yang saya sampaikan di sini tentang asuransi Istiqmal ini, Anda tahu bagaimana mekanisme ketika kontribusi Anda bayarkan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kontribusi yang sudah Anda berikan di dalam rekening virtual account yang atas nama Anda sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Tolong dibagikan juga kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang asuransi Istiqmal ini atau tabungan ini, Anda bagikan video saya sebelum mereka memutuskan. Ataupun ketika ingin menjalankan bisnisnya, wajib Anda informasikan mengenai apa itu asuransi Istiqmal, asuransi syariah dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi. Bye.